Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Satria Wibowo, SE, MSI, CERA, CA-CP. Di mana tugas ini menguji data tentang pengaruh CSR, leverage, dan size terhadap financial distress pada sektor perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Oke, yang pertama kita akan uji deskriptif statik terlebih dahulu. Kita bisa langsung buka aplikasi Fuse, kemudian kita ke File dan New, kemudian pilih Work File. Nah, untuk di sini kita pilih ke Balance Panel. Kemudian untuk start date ini dan end date ini kita isi sesuai data yang kita punya. Nah, untuk data kami yaitu mulai dari tahun 2018 dan sampai dengan 2022. Nah, number of cross selection ini adalah jumlah perusahaan yang akan kami teliti. Kemudian oke. Nah, setelah di sini kita pilih quick, terus empty group. Nah, di sini kita akan memindahkan data dari Excel ke Fuse. Nah, data yang kita miliki di Excel ini kita blok dari FD ini sampai ke bawah, kita blok. Kita salin, Ctrl C dan ke Fuse lagi, dan kita tempel di sini, Ctrl V. Nah, setelah kita input datanya ke Fuse, kita tekan View, kemudian ke Descriptive Stats dan pilih Command Sample. Nah, di sini kita bisa lihat ada hasil dari deskriptif state-nya, ada mean, median, dan maksimum. Dari hasil data tersebut dapat kita ketahui dan simpulkan bahwa nilai variabel Y atau financial distress menunjukkan penyebaran yang tidak normal, di mana skewed menunjukkan nilai positif dan sangat runcing, yang menunjukkan adanya outlier atau nilai ekstrim yang mempengaruhi. Sedangkan nilai distribusi atau CSR relatif stabil dan normal. Hal ini dilihat dari nilai Q-ness yang sangat simetris, menunjukkan tidak ada penyimpangan berarti. Sama seperti financial distress, leverage atau X2 menunjukkan distribusi data tidak normal, di mana kurtosis sangat runcing. Sementara itu, nilai size atau X3 menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ukuran normal, namun nilai skewed sedikit condong ke kanan. Selanjutnya di sini ada uji normalitas. Caranya kita pilih dulu variabel Y yaitu FD, terus lanjut ke variabel X1-nya. X1-nya itu ada CSR, X2-nya ada lab, dan terakhir X3-nya ada size. Nah, kita klik kanan, lalu kita buka open. Setelah kita buka open, pilih as equation. Selanjutnya kita klik di sini, kita pindah konstantanya, kita pindah ke samping Y. Kalau udah dipindah, kita klik OK, dan dia bakal keluar hasilnya. Langkah selanjutnya kita klik view. Di view kita buka residual diagnostic dan pilih histogram normality. Nah, di sini kita bisa lihat hasil uji normalitasnya. Hasil uji normalitasnya kita lihat di bagian Jacques-Bera. Di Jacques-Beranya di sini dalam uji normalitas nilai probabilitas Jacques-Bera sebesar 0,00, yang dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Yang berarti data tersebut tidak berdistribusi secara normal atau data tersebut tidak memenuhi uji normalitas. Kita masuk di uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji multikolonialitas. Kita masuk di Fuse, kita blok variabel X1,
X2 dan size, di mana X1 ada CSR, X2 ada LEF, dan X3 ada size. Kita tekan quick, kemudian group statistik dan correlation, kita tekan OK, dan keluar hasilnya. Nah, untuk hasil di layar ini teman-teman bisa lihat bahwa uji dari multikolonialitas, koefisien kolerasi CSR dan LF sebesar 0,230667 lebih kecil dari 0,85 dan CSR dari size sebesar 0,55 lebih kecil dari 0,85 dan LF dan size 0,22 lebih kecil dari 0,85, maka terbebas dari multikolonialitas. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam uji selanjutnya, yaitu uji heterokedastisitas. Di sini teman-teman kembali blok lagi, tapi hanya variabel X-nya saja, yaitu dimulai dari CSR sebagai X1, LEV, X2, dan size X3. Selanjutnya setelah di blok, teman-teman pencet, lalu pencet open, dan di situ open as equation. Setelah itu, kita masukkan rumusnya, ABS, dalam kurung, resit, tutup kurung. Selanjutnya C. Setelah itu kita mulai dari X1 sampai X3. Jadi urutannya CSR, LEV, dan size. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam panel option. Di cross sectionnya itu teman-teman pilih yang fix. Oke, teman-teman, di sini sudah terlihat hasilnya di layar. Kalau uji hetero ini kita melihat di bagian probability-nya, yang dimana semua variabel ini menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05, yang berarti data ini tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas. Nah, oke, selanjutnya kita ke uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu autokorelasi. Nah, pertama-tama dari hasil hetero tadi, kita langsung tekan ke estimate. Nah, setelah muncul ini, kita rubah yang ABS resit ini, kita ganti jadi FD. Jadi FD, di mana FD ini adalah Y. Nah, kita taruh FD-nya di situ, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah keluar hasil ini, maka dapat kita simpulkan dari uji autokorelasi tersebut terlihat bahwa Darwin-Wastonnya stat sebesar 1,340300. Nah, berarti ini menunjukkan kurang dari 2, tapi lebih besar dari min 2. Dengan adanya nilai ini, maka data tersebut lolos dari uji autokorelasi. Oke, selanjutnya ada uji T. Uji T ini hasilnya bisa dilihat dari hasil uji autokorelasi sebelumnya. Dari hasil uji autokorelasi, kita tuh bisa lihat langsung hasil uji T, uji F, sama koefisien determinasi. Nah, uji T ini hasilnya dari yang kita lihat di layar ya, variabel X1 atau lebih tepatnya CSR memiliki nilai T statistik min 1,484702 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,1401, yang mana nilainya itu lebih besar dari 0,05, yang dapat kita simpulkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau financial distress. Selain dari itu, variabel X2 atau LEV memiliki nilai T statistik sebesar min 3,810325 dan nilai probabilitas signifikannya sebesar 0,0002, di mana itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, sementara itu variabel X3 atau size memiliki hasil yang sama dengan variabel X1 tadi, di mana X3 memiliki nilai T statistik 1,899894 dan nilai prob signifikansinya 0,0598, yang berarti kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji F, kita bisa lihat dari hasil uji autokorelasi tadi, di mana untuk uji F, pada uji F yang tertera di layar, nilai F statistik sebesar 31,99772 dengan nilai prob F statistiknya adalah 0,00, yang berarti nilai prob kurang dari 0,05.
Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel independen atau X berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen atau Y. Oke, selanjutnya adalah uji yang terakhir, yaitu uji koefisien determinasi. Di layar teman-teman bisa lihat bahwa kalau nih uji koefisien determinasi ini dilihat dari nilai adjust R-square, yang dimana di sini menunjukkan nilai 0,868912. Nah, dari hasil tersebut kita bisa simpulkan bahwa variabel independen atau variabel X yang diteliti ini secara simultan memiliki pengaruh sebesar 86% terhadap dependen atau variabel Y. Nah, sisanya 14% itu dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian kami. Sekian video materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata baik dari pengujian maupun penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.